Wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini di agenda kami dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, di sini ada beberapa yang mau saya sampaikan terkait dengan persiapan kita untuk MLS juga. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini tulisannya nggak kelihatan, nggak bisa karena saya perubahan, namanya perubahan berarti apa yang kita lakukan selama ini bukan berarti itu sudah tidak relevan, itu enggak, tapi kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk belajar. Jadi belajar pun kita juga dituntut untuk berubah. Berubahnya apa? Kalau dulu kita mengenal istilah stimulus respon, jadi kita memberi stimulus, kita memberikan motivasi ke anak-anak agar mereka merespon, maka tindakan itu sudah tidak relevan sekali. Jadi diharapkan sekarang kita menjadi berubah pandangan menjadi teori kontrol. Kita menggunakan teori kontrol bukan untuk mengontrol anak, bukan untuk menyuruh anak mau maju, bukan untuk menyuruh anak mau mengikuti kita, tapi kita memiliki pandangan bahwa hanya anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak memaksa. Kalau dulu kita menganggap bahwa setiap siswa itu kebutuhannya sama, maka untuk saat ini perkembangan zaman sekarang ini kebutuhan setiap anak itu beda-beda. Termasuk tadi kenapa harus ada tes diagnostik, karena memang beda-beda. Tidak semua siswa bisa kita jelaskan dengan ceramah terus, tidak semua siswa harus kita suruh untuk presentasi, karena ternyata tidak semua siswa bakatnya sama. Maka kita harus mengubah mindset kita untuk tidak mengontrol anak. Nah, selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kemudian apapun yang dilakukan anak, entah dia berbuat salah, itu di teori kontrol kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salah, tapi kita cari tahu semua yang dilakukan anak-anak itu pasti ada alasannya. Yang maka dari itu kita gali terus. Jadi kita bukan mengontrol anak, tapi semua orang yang mempunyai kendali atas dirinya sendiri itu punya mereka sendiri. Kalau mereka disetir, maka kita akan kembali ke metode konvensional di mana guru menyetir kasarannya ya anak-anak. Nah, di paradigma perubahan ini apa yang harus berubah? Yang harus berubah itu adalah tentang disiplin positif. Kita sering mendengar kata-kata disiplin, anak-anak harus disiplin, menerapkan kedisiplinan. Tapi untuk saat ini harapannya disiplinnya itu adalah disiplin positif. Yang kedua adalah nanti saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku. Jadi semua yang dilakukan anak-anak itu ada motivasinya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar. Setiap anak, setiap manusia punya kebutuhan dasar yang ini yang harus dipenuhi. Jadi tidak sepihak dari guru saja. Jadi nanti harus jalan dua sisi. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Kita itu ada di posisi mana? Kita sebagai guru itu tipe yang seperti apa? Kemudian nanti akan ada membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Tadi di kegiatan MPLS kita juga ada kegiatan membentuk keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Namanya disiplin kita sudah familiar sekali. Disiplin itu adalah melakukan sesuai aturan. Tapi disiplin yang positif itu yang seperti apa? Yaitu bentuk belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Intinya anak-anak itu melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuan mulia yang dimaksud adalah mengandung nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Sebenarnya kita sudah sering dengar anak-anak jadi nurut, anak-anak jadi patuh, anak-anak itu bertakwa. Dan itu nilai kebajikan universal, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia itu mengharapkan karakter yang intinya sama. Jadi makanya disebut nilai kebajikan universal. Kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan istilah yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya tuh anaknya bertakwa, kemudian anak-anak itu cerdas, terus kreatif. Kita
kita punya sampah akhirnya jadi apa lah, itu adalah bentuk perubahan paradigmanya. Jadi harapannya disiplin positif itu jadi ada anak-anak berubah itu ada nilai positif yang dikembangkan. Apa saja nilainya yang tertuang di profil pelajar Pancasila. Jadi maka dari itu kenapa saya bilang materi saya masih terkait, karena tadi di materi juga ada guru tadi kegiatannya di MLS salah satunya adalah menjelaskan tentang karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Setiap orang itu pasti ada alasan mengapa dia melakukan, mengapa tidak mau melakukan. Itu namanya motivasi. Nah, motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ben gak dihukum, aku nggak bisa sepatu, ben gak dihukum. Itu berarti dia punya motivasi pakai sepatu karena ada ketakutan akan hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya pakai sepatu biar nanti saya diberi stiker, kalau stikernya bintang saya banyak saya dapat hadiah. Itu berarti ada motivasi. Yang ketiga adalah menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Intinya saya pakai sepatu karena saya ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah pelajar yang baik, yang menaati aturan, dan biar kaki saya tidak sakit. Berarti dia punya motivasi seperti itu. Nah, dari ketiga motivasi ini kita masih sering lakukan. Apakah Bapak Ibu masih pernah memberikan hukuman? Pasti pernah. Apakah pernah menawarkan reward? Banyak. Apakah membuat anak-anak sadar? Juga pasti ada. Nah, ketika motivasi ini semuanya itu ada plus dan minusnya. Kalau takut akan hukuman, berarti dia motivasinya bukan datang dari diri sendiri, tapi dari lingkungan, dari luar. Kalau dia pengen dapat hadiah, maka motivasinya bukan dari diri sendiri, tapi iming-iming dari luar juga. Tapi kalau dia karena kesadaran diri, maka dia motivasinya internal dari dalam. Yang diharapkan anak-anak itu mempunyai motivasi belajar, sekolah, terus kemudian menjaga kebersihan itu murni karena keinginan diri sendiri, bukan karena aturan. Itu harapannya. Yang pertama tadi adalah hukuman. Hukuman itu adalah zaman kolonial. Kenapa saya bilang zaman kolonial? Karena hukuman sebisa mungkin tidak dilakukan. Tapi akan lebih baik lagi kalau orang itu sudah menghukum siswa, berarti siswa itu merasa dirinya negatif atau gagal. Tapi kalau diganti dengan konsekuensi, itu mereka masih dihargai. Akan lebih baik lagi kalau mereka para guru menggunakan restitusi. Apa bedanya? Kalau hukuman melakukan kesalahan, yang dia terima itu tidak sepadan dengan yang dilakukan. Kesalahannya telat, hukumannya apa boleh, nah itu tidak relevan. Maka itu namanya hukuman. Kalau dia terlambat, terus kemudian konsekuensinya nanti kamu tidak boleh istirahat selama, misalnya tadi terlambatnya 10 menit, jadi nanti istirahatmu kepotong 10 menit, itu namanya konsekuensi. Masih ada hubungannya. Yang lebih baik adalah restitusi. Kenapa restitusi? Karena restitusi itu, istilahnya kita mendengar kata-kata restitusi, itu ganti, nebus. Misalnya saya melakukan kesalahan, anak nggak langsung disalahkan. Jadi intinya itu mereka itu tidak dikasih label negatif, tapi akhirnya kesadaran dirinya muncul, jadinya malah positif. Misalnya anak terlambat tidak langsung kamu itu setiap hari terlambat. Nah, seperti itu akhirnya membuat dia itu satu minder di depan teman-temannya. Akhirnya besoknya malah nggak berlaku karena kata-kata. Hukuman itu bisa verbal. Terus kemudian bagaimana restitusinya? Ya caranya adalah kenapa kok datang terlambat? Apakah sekarang jam berapa? Intinya itu kita menyentuh hatinya, jadi biar dia ada kesadaran dari dalam diri. Yang kedua, yaitu kebiasaan memberi penghargaan. Ternyata saya termasuk tergolong di sini. Ternyata ngasih reward itu sebenarnya malah membunuh anak. Yang benar itu bukan reward tapi apresiasi. Apa bedanya? Kalau reward, penghargaan, imbalan, itu iming-iming dari luar. Akhirnya anak mau. Saya juga senang, saya mesti kasih itu. Ayo, nanti dapat stiker. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata yang saya lakukan itu
membuat mereka itu tergantung. Akhirnya hanya kalau aku dapat hadiah, saya akan melakukan. Aku nggak share, aku ingin soal hadiah. Akhirnya dia tidak mau melakukan, nggak ada kesadaran diri. Nah, penghargaan itu tidak efektif, membuat orang tergantung. Yang jelas dia itu hanya mau melakukan kalau ada imbal baliknya, seterusnya. Mengurangi ketepatan, misalnya yang dapat 100 diwarai taruh les-lesan nih. Sedangkan ada yang dapat 80, dia murni garap sendiri karena dia nggak teliti. Yang dapat reward, yang nilainya 100, akhirnya nggak tepat sasaran. Dan itu akhirnya anak kan pasti tahu loh, aku garap dewi, akhirnya digarap loh. Akhirnya itu nggak tepat sasaran. Jadi sebisa mungkin jangan memberikan reward, karena reward itu hanya akan menjadikan hukuman pada diri sendiri anak yang mematikan motivasi mereka. Lah harusnya dikasih apa? Dikasih apresiasi dalam bentuk kata-kata bagus, kalian pinter, kamu bisa lebih baik dari ini, atau dalam bentuk sertifikat, apresiasi, atau dalam bentuk intinya jangan benda yang mereka akhirnya jadi bahan untuk menghilangkan motivasi. Selanjutnya restitusi. Apa sih restitusi itu? Itu adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dengan cara anak jadi belajar dari kesalahan. Terus kemudian anak jadi memperbaiki hubungan. Misalnya saya kemarin ada kasus karena tuntutannya, akhirnya saya praktekkan. Sebenarnya kejadiannya sudah pas waktu anak-anak masuk. Yang kemarin berarti tidak ada ya, yang geret-geret kursi sampai Pak Udin tahu juga kejadiannya. Nah itu dari situ kita tidak boleh langsung menjat sama kamu, gara-gara kamu ini terus Bu Rari jadi marah, tapi Pak Udin juga laporan semua, guru jadi protes. Nah, seperti itu akan mematikan anak, jadinya dendam sama kita. Apa yang kita lakukan harapannya bagus, tapi di benak mereka akhirnya kadang ini dimarahin di depan, balik ke bangun jadi oret-oret seperti gambar gak jelas. Itu sebenarnya emosi yang itu. Yang keduanya kadang jadi nggak mau masuk atau malah dinemeno. Nah itu adalah salah satu bentuk, makanya kenapa kita pakai pendekatan restitusi, biar mereka itu tidak belajar dari kesalahan, terus kemudian itu dia bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Misalnya kasus mencontek itu konconet tahu kabeh, dia itu sebenarnya aslinya isim. Kalau konco-konco ini jadi tertuduh terus sampai kapanpun. Arek itu lebih nyontohan, arek itu ngerpean, nah itu akan terbawa terus labelnya itu sampai dia kapanpun. Nah, bagaimana biar dia bisa diterima lagi di kelompoknya ya dengan cara restitusi itu. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan dasar. Semua orang punya kebutuhan dasar. Kalau saya ditanya kebutuhan dasarmu apa? Makan, minum, tempat tinggal. Itu namanya kebutuhan pokok. Nah, kalau di dunia pendidikan kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang jelas sama, makan, minum, tempat tinggal tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, setiap anak, saya mempelajari kasusnya Pak Riono saat itu. Pak Riono cerita, ternyata anak itu dia jadi membangkang sekali karena dia kelaparan. Nah itu ternyata kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Di rumah dia nggak ada, secara ekonomi tidak mampu, di sekolah sudah nggak bisa berpikir. Dia kalau lihat temennya jajan itu rasanya pengen, akhirnya dia jadi malak. Saat itu Pak Suryono pernah cerita, nah itu karena kebutuhan bertahan hidupnya dia tidak terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang. Guru itu tolong jangan sayangnya hanya pada yang pintar saja, yang nurut saja. Justru yang mereka terabaikan itu mereka butuh sayang. Makanya kalau di profil di filosofinya Ki Hajar itu dibutuhkan yaitu pengen dicintai dengan setulus-tulusnya, seperti panjenengan mencintai anaknya. Saya kadang itu mendengar itu teori itu saja. Saya memperlakukan saya cinta kok saya, tapi faktanya, anakku sendiri kandung melakukan ini. Saya marahnya masih ada saya dan tapi waktu itu anak kandung hanya anak siswa, ternyata masih tetap ada bedanya. Nah harapannya dari filosofi Hajar itu ya kasih sayangnya itu seperti anaknya sendiri gitu. Jadinya ya seperti Pak Sari ke Buita itu sayang. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan, setiap anak butuh kebebasan, bukan sebebas-bebasnya, tapi tetap kita ada kontrolnya. Kontrolnya bukan kita gak oleh, kamu
kamu boleh lari-lari tapi gak boleh sampai lapangan, bukan kita, tapi kontrolnya anak sendiri. Bagaimana cara kontrolnya anak sendiri? Ya dengan dia memiliki kesadaran, makanya itu diberi kebebasan. Anak itu jangan bilang, kamu mau nyapu atau mau ngepel ya, itu seperti itu, memberikan pilihan itu salah satu bentuk kita menerapkan kebebasan ke anak. Kemudian kesenangan, senangannya arek opo dulinan, maka kita ciptakan pembelajaran yang membuat mereka senang. Selanjutnya penguasaan, mereka butuh diakui. Oh kamu ternyata bisa ini ya, jadi jangan hanya anak-anak itu kalau saya dimaukan, tapi lainnya akuilah mereka itu ada kelebihannya kok. Entah itu di bidang apa, kalau nggak di pelajaran ya disuruh paku-paku, itu mereka merasa dihargai karena apa? Kemampuannya iya, jadi tidak kamar papel mau seneng ya, itu akhirnya itu yang diharapkan itu dari filosofi belajar itu seperti itu. Jadi pembelajarannya itu berpihak pada murid, bukan semuanya akhirnya kita kalah sama murid, tidak seperti itu. Nah selanjutnya masih ada 3 materi. Posisi kontrol. Posisi kita itu di mana sih? Apakah kita guru yang suka menghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Atau merangkap kelima-limanya? Nah, itu harusnya yang diharapkan tentu saja panjenengan manajer. Siapa sih yang mau jadi manajer? Nah, manajer di sini maksudnya itu dia itu bisa merangkul anak. Tapi kalau menghukum, segala yang dilakukan anak itu selalu salah. Misalnya, seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik atau verbal. Kalau itu mesti telatai, lah itu penghukum. Kata-kata kita itu sudah menunjukkan kalau kita tipe penghukum. Itu zaman kolonial, artinya apa? Anak disuruh ikut cara kita, padahal zamannya mereka itu kita loh hidup di zaman mereka. Jadi jangan bawa mereka ke zaman kita. Tuh, jadi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya Allah, bergerak, Allah berdiri dipanggil karena kepala sekolah. Awalmu saya laporan, akhirnya dia merasa bersalah. Nah itu mematikan semangatnya dia. Nah, jadi intinya jangan membuat orang merasa bersalah, karena dia akan merasa rendah diri. Oh bergerak, kayo, oh iya, akhirnya menyebar kemana-mana dan itu akan melanjut ke dia terus. Yang ketiga sebagai teman, akhirnya gak ono ajine. Sebenarnya ada positifnya, negatifnya juga ada. Guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid karena dia koncone. Namun dia intinya itu karena dia jadi temannya akhirnya ngejak ya gampang. Ayolah, kalau kamu didin, ayo karena dia anak kancaku bolone ya itu. Kita kan juga gitu toh. Ayo dalam latihan. Enggak kalau koncone lah. Kita sendiri kan seperti itu. Nah, maka seperti itu. Kalau kita sama murid posisinya itu pada guru itu bisa negatif, bisa positif. Yang diharap pemantau ini isinya itu mengawasi karo hubung-hubung. Ayo Pak, kakak itu sepatu itu. Ayo peraturannya apa? Berarti kamu harus apa? Jadi dia selalu mengait-kaitkan dengan sanksi, bukan kata-kata kasar, tapi dia lebih ke menghubungkan dengan peraturan-peraturan. Terus kamu begini kamu harus bagaimana? Yo, PR gak digawa. Iya, kalau kamu nggak bawa PR, kamu harus apa? Intinya dia selalu mengaitkan dengan aturan. Saya juga pernah mengalami kelima-limanya. Nah, maka dari itu harapannya itu di manajer. Manajer itu adalah dia berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mengupayakan solusi untuk memperbaiki. Jadi intinya kalau anak ada kesalahan, jangan kita yang putusi dihukum apa itu kesalahan. Tapi ayo, kamu nggak salah ini, kudunya tawang lebih. Apa yang bisa kamu lakukan? Intinya seperti itu loh. Restitusi itu menggantikan. Dia buat kesalahan, maka gantikan dia caranya memperbaiki kesalahan. Jadi harapannya di program sekolah ini, sekolah kita itu lebih ramah anak dengan programnya ke hati, kenali dulu masalahnya, hadapi, baru cari solusi bersama lewat restitusi. Bagaimana caranya? Intinya dia salah apa, jangan langsung kita, benar kita tahu kalau salah, tapi dia alasannya apa dulu, dengarkan dulu. Misalnya arek bal-balan, bareng kono senggol-senggolan, terus ngorok-ngorokan, akhirnya tukaran atau sing nangis. Ketika kita ngajak dia datang, tanya dulu yang salah. Maksudnya gini, kamu kenapa kok sampai temennya nangis sampai dia sampai itu kenapa? Lah itu punya bola ini, kamu gak salah ya Pak, kita goreng. Saya
menghargai, berarti kamu itu memang mempertahankan diri, itu bagus. Jadi intinya dia awalnya dikuatkan dhisik, terus kemudian kalau kamu seperti itu, temanmu ditanya dulu, loh kok kelaminmu bedah kenapa? Akhirnya kan dia menceritakan versi dia, baru ditanya, kalau kamu bajunya bedah itu, kamu pengennya gimana? Maksudnya sing salah itu harus bagaimana ke kamu? Ya ini bu, kelambiku jahitan. Nah, karena kita ada yang diinginkan yang itu dijahitkan bajunya, maka solusinya adalah seperti itu, tidak langsung, saya minta maaf, jangan selalu bilang itu, Bu Didi nggak mau dengan seperti ini lagi, ayo minta maaf, ayo baikan, itu tidak menyelesaikan masalah, karena masih akan ada dendam dan akan berlanjut lagi. Jadi intinya restitusi, kudu ganti kesalahannya dengan apa, sehingga tidak menimbulkan baru. Intinya itu memperbaiki. Next, yang kelima yang akan kita lakukan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahasa gampangnya itu peraturan di kelas. Tapi yang bagaimana caranya itu gini. Ketika di awal kita ajak anak-anak, maksudnya kamu maunya sekolah nanti bagaimana? Bu, saya maunya nanti datang tepat waktu. Silakan nanti ditulis semua. Siswa menuliskan, mencurahkan pendapatnya apa yang perlu disepakati. Misalnya, tidak boleh rame kalau belum berangkat. Gak apa-apa, akan nulis apapun diterima saja. Setelah semua itu nanti terkumpul, DE karepe opo. Terus kemudian kita catat. Nanti kita akan menemukan, oh kalimatnya panjang. Ini namanya peraturan. Kalau peraturan diatur, maka kalau diatur itu kan orang tidak suka. Maka kita hilangkan peraturan. Jadi keyakinan, yakin. Dari situ kita kalimat-kalimat yang kita catat tadi, kita gunakan kalimat positif. Misalnya, tidak boleh bicara ketika guru menjelaskan. Maka jangan ada kata-kata jangan, tidak boleh. Tapi kita ubah dengan kalimat positif. Misalnya, mendengarkan saat guru menjelaskan. Kalimatnya kan masih panjang, itu dalam bentuk kalimat peraturan. Kita ubah jadi itu. Kalau tidak, kalau disuruh mendengarkan, maka kita rumuskan nilai apa yang dimau. Nilainya adalah misalnya adalah menghormati guru kan intinya. Tapi kalimat panjangnya kan mendengarkan guru saat menjelaskan. Maka inti nilainya adalah menghormati guru. Jadi yang kita ambil itu keyakinan kelasnya itu namanya keyakinan. Maka itu adalah hal baik yang diharapkan berupa nilai, bukan kalimat panjang. Jadi misalnya disiplin. Nanti kan anak tidak mungkin nulis ngomong, Bu saya mau disiplin, tapi mereka akan menyampaikan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, terus ini izin dulu saat keluar. Lah, itu namanya nanti kan bisa dirumuskan jadi kalimat peraturan, itu diubah jadi keyakinan, namanya disiplin. Nah setelah setuju semuanya, ajak tanda tangan, boleh semua kelas, boleh hanya perwakilan ketua dan gurunya, kemudian ditempel, nggak usah beli pakai kertas manila dikasih apa kotak-kotak atau kreativitas dengan sekarang bisa itu. Kalau saya cari di internet seperti ini, misalnya keyakinan kelasnya bisa dari aplikasi, misalnya ini kayaknya dari Canva, ada yang tempel-tempel kertas, tidak masalah. Yang penting di kelas ada kesepakatan, bukan peraturan. Karena pada dasarnya orang tidak suka diatur, tapi dia punya keyakinan. Dan akhirnya kalau mereka diatur, kan datangnya dari kita. Kalau dia punya keyakinan, datangnya dari diri sendiri. Harapannya itu semuanya berawal dari diri sendiri. Yang terakhir ini tadi penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, karena namanya segitiga, maka langkahnya ada 3. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud itu? Bahwa semua yang akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Mas yang jenenge nyonto itu adalah upayanya dia. Areknya do koncone itu karena dia pasti itu, dan kita tidak boleh langsung menjudge salah. Yang jelas kita stabilkan dia biar dia tidak ada beban. Misalnya dengan menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu netral loh. Tidak ada yang korban, tidak ada yang tersangka, jadi semua jadi netral. Menstabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai guru juga pernah. Jadi itu akhirnya dia ingin awalnya jadi merasa salah, akhirnya dia dari ternyata itu. Jadi nyadarkan itu. Terus setelah menstabilkan identitas,
segitiga ke atasnya, yaitu validasi tindakan. Namanya validasi itu tidak boleh membenarkan. Oh, tidak, kamu benar, ini tidak, kamu salah, jangan. Tapi kita validasi tindakannya dengan ini. Kamu pasti punya alasannya atau kamu kok ngono, padahal Anda pasti sudah paham Pak wis salah, tapi intinya ojo langsung ngomong awakmu sing salah, iki lho goro-goro kok ngono, tapi tanya saja alasannya. Dia nyapa sih kok jeglang. Terus arek iki nyapa lah itu. Kalau kita sudah tahu alasannya, ya intinya kita cari keyakinan kelasnya, apakah menanyakan keyakinannya, apakah dia bisa memperbaiki untuk menebus itu kesalahannya, apa yang bisa dia lakukan untuk kondisinya biar jadi ketika dia pulang habis ibaratnya di BB di luar mereka sudah main lagi gitu. Jadi nggak terbawa dendam di Joko. Oh iya Bu, kita tidak boleh maksa. Saya maaf-maafan, saya tidak mau ini terulang lagi. Nah itu tidak menyelesaikan. Jadi intinya seperti itu. Nah kalimat yang bisa digunakan adalah gak apa-apa, salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Saya tidak tertarik mencari sopo sing benar, sopo sing salah, tapi kita cari solusinya. Kamu berhak kok merasa begitu, merasa paling apa itu berhak. Terus kemudian apakah kamu sekarang itu dengan kamu jadi jagoan itu menjadi teman bagi dirimu sendiri? Apa kamu pengen seperti itu? Jadi mereka distabilkan biar emosinya turun. Terus kemudian validasi tindakan, kalimat yang bisa kita gunakan misalnya seperti ini. Sakjane lho awakmu iso luwih nemen, tapi kamu kan pasti bisa itu. Jadi enggak apa-apa. Intinya enggak boleh nyalahno ya. Kamu pasti punya alasannya kenapa sih kamu kok gitu. Terus kamu loh harus bangga. Ternyata kamu itu punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Terus kamu boleh bertahan. Terus kemudian tapi kamu harus nambahkan sikap baru. Kamu boleh kok jadi jagoan, tapi kamu harus nambahkan sikap baru. Misalnya apa? Jadi dermawan misalnya, sering praktek koncone. Jadi intinya dia dibumbung tapi di jelekno gitu. Yang terakhir untuk memperbaiki keadaan adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai apa yang kamu sudah sepakati? Kamu kan katanya mau disiplin, kok datangnya terlambat. Jadi mereka itu kayak ditampar dengan keyakinannya diri. Jadi ini kemarin maunya rajin belajar, pengen cerdas, kok nggak gara PR, nah seperti itu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu adalah beberapa kata-kata yang sebenarnya banyak sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, hanya konsepnya saja yang baru tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menyalahkan. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, yang jelas itu bisa diterapkan untuk budaya positifnya mulai ke depannya di MPLS. Harapannya nanti mulai kelas 3 sampai kelas 6 sudah ada keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya sama-sama belajar. Yang penting ada perubahan di anak-anak. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaira, kemarin Bu Didi dapat laporan dari temanmu. Katanya kamu mengubah jawaban saat ulangan. Apa itu benar? Tidak, saya sudah mengubah jawaban saya. Itu memang sudah saya tidak sebelum dikoreksi. Sebenarnya selain dari temanmu ada yang laporan juga. Zidan bilang ke Bu Didi katanya kamu mengajak kerjasama untuk mengubah jawaban. Bagaimana dengan itu? Tidak benar, tidak benar seperti itu sama Zidan. Bu Didi pernah di posisi kamu. Dulu ketika sekolah, setiap kali ulangan saya juga akan melakukan upaya bagaimana biar nilai saya hasilnya baik. Termasuk dengan bagaimana caranya biar dapat nilai yang terbaik. Tapi saya tidak melakukan itu. Oke, jadi menghargai prinsipmu mempertahankan jawaban. Di sini Budin tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi Budin kita harus cari solusi terhadap laporan teman-teman itu. Oke, sebenarnya
ada tujuan. Pasti semua yang kamu lakukan itu ada tujuannya. Entah itu karena mungkin kamu takut dimarahi orang tua kalau nilainya jelek, atau mungkin ada alasan lain yang mendasari kamu mengeluarkan jawaban seperti itu. Ya, aku sangat mencoba beberapa jawaban saya. Karena kemarin sudah belajar, jadi selesai latihan, saya capek sehingga tidak belajar. Oh, Zahira ikut ekstra atau kegiatan di luar sekolah. Apa yang diikuti? Tidak siap. Oh, begitu. Itu bangga. Di mana kamu sekarang kelas 6 dengan banyak tugas, kamu masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri di luar. Ya kan? Karena tidak semua siswa bisa melakukan hal itu. Ya. Yang jelas di laporan itu kita harus cari solusi untuk memperbaiki keadaan ini. Karena saya tidak mau hal seperti ini nanti merugikan kalian, jadi kita harus cari solusinya. Dan ini Pak, ketika kamu mengikuti ekstra siap ya, nah apa perasaan yang kamu rasakan ketika kamu ikut sekolah? Saya senang Bu. Oke, kamu merasa senang. Tapi bagaimana dengan perasaanmu ketika kamu menemukan jawaban saat ulangan? Apa kamu juga senang? Saya merasa bersalah Bu. Saya janji akan mengulangi lagi. Nah, untuk memperbaiki keadaan itu, apa yang akan kamu lakukan biar kondisinya tidak semakin buruk? Saya akan belajar agar lebih baik. Saya juga akan mengambil belajar agar tidak berhubungan dengan cara latihan. Ya, jadi hargai usahamu. Semoga dengan mengatur jadwal dan belajar lagi, hasil ulanganmu bisa lebih baik. Nah, dari permasalahan ini, kira-kira nilai apa yang kamu kembangkan dari permasalahan ini? Karena dari kemarin itu memang banyak yang laporan tentang permasalahan ini. Saya akan belajar jujur saat ujian. Nah, itu yang saya harapkan, kejujuran. Jadi dari kejujuran itu tidak hanya saat ulangan saja, tapi di berbagai hal. Memang kejujuran itu akan membawamu ke kemudahan-kemudahan. Nah, oke, saya apresiasi atas usaha kamu. Semoga kedepannya nanti permasalahan ini tidak ada lagi dan kamu lebih bisa mengembangkan attitude pada diri sendiri. Iya, saya akan usahakan.